Silakan dulu nih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Nah, Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan jauh ya, beda kecamatan dengan Tanjung Merawa. Karena domisili kita Tanjung Merawa, nah kawan-kawan kita ini berdomisili di Kecamatan Galang. Ya, nah mereka adalah kawan-kawan dari komunitas Yuk Dakwah, tepatnya di daerah Nogerjo ya, Kecamatan Galang. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang dengan mereka terkait dengan dakwah ya, bincang-bincang dakwah. Nah, ada Bang Sage, ya Bang Sage ya, saya biasa manggil Bang Sage lah ya. Bang Sage, kemudian Bang Agung. Nah, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Salaman lalu kita. Gimana tadi perjalanan dari Nagarjo kemari, aman kan? Alhamdulillah Ustaz. Agak sedikit macet Ustaz. Macet ya. Astagfirullah. Kalau jalan ini masih banyak ini apa namanya halangan terkait dengan lubang apa. Kemarin tuh saya pernah ke sana, ada lubang-lubang yang apa ya di jalan daerah kebun itu yang nggak nampak ke pelosok gitu. Iya, iya. Masih ada juga, belum diperbaiki ya. Sudah bagus. Udah bagus ya. Sebagian lah, sebagian. Sebagian. Sebagian sih. Tapi yang biasa gitu ya. Biasa. Atau orang abang-abang sekalian udah biasa masuk lubang ya. Nggak, karena setiap akhir tahun begitu memang, Bang. Iya ya. Selalu ada perbaikan. Bang, ini kan tadi kita cerita tentang ini ya, dakwah ya kan. Nah, abang-abang ini juga aktif di komunitas dakwah remaja ya. Di Yuk Dakwah, Yuk Dakwah ya. Nah, bisa nggak cerita sedikit gimana awalnya abang-abang ini terjun ke dunia dakwah kan? Ya, ya saya tahu juga lah kan, dulu-dulunya kita juga pernah kenal kan gitu kan. Yang sebelumnya mungkin aktivitasnya itu rono-rene kan gitu kan, yang nggak nentu arah. Nah sekarang ini aktif di dunia dakwah, khususnya dakwah remaja. Nah, bisa nggak cerita sedikit awal mula abang itu bisa terjun ke situ? Siapa dulu ngomong nih, Bang Sage? Oke, siap, lanjut Bang. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Sedikit saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya aktif di dakwah. Saya mengingat pada saat itu memang kehidupan saya itu kalau kita bicara materi ya mungkin standar lah ya. Namun saya mengalami apa ya, kejenuhan dalam menjalani aktivitas hidup, sehingga saya memutuskan untuk belajar Islam dengan tujuan memperbaiki mental. Maka yang saya ingat saat itu adalah persoalan pada manusia itu bukan soal dia naiknya ekonomi atau turunnya ekonomi, tetapi manusia yang diciptakan lemah sehingga membutuhkan yang sifatnya tidak lemah. Sehingga saya memutuskan seketika saat itu mencari tempat untuk belajar Islam pada teman-teman. Iya, iya. Baik, kalau Bang Agung sendiri gimana? Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya pribadi kan Bang, sama sebenarnya sama Bang Sage. Mungkin nggak cuman kami berdua ya Bang, mungkin banyak orang lah gitu. Banyak orang ketika dia menjalani kehidupan itu semakin bertambah usia akan mengalami berbagai masalah kan gitu. Tentunya pada masalah itu pasti dia akan satu titik itu di satu momen dia akan berpikir bahwa kayaknya kehidupan itu terasa jumut gitu. Jadi awalnya itu memang ngerasa itu hidup kok gini-gini aja gitu. Terus sebenarnya apa sih yang dicari gitu kan? Ya alhamdulillah memang ada keinginan juga untuk berubah pada waktu itu, belajar sholat.
berusaha belum bisa sholat gitu. ya bisa bang, maksudnya untuk menjaga konsisten tadi untuk sholat itu Oh iya. susah gitu, karena memang kita hidup ini memang harus ada yang bimbing terus gitu. Jadi pada waktu itu kebenaran juga di sebelah rumah itu ada yang namanya Bang Sarul ya kan. Nah, jadi dialah berusaha ngajak gitu. Pas pula memang kita cari gitu kan. Jadi posisi kayak semua itu memang diatur lah sama Allah gitu kan, bahwasanya di satu sisi saya mencari, di satu sisi juga ada yang nawarin gitu. Jadi coba untuk terjun gitu. Jadi disitulah awal mula belajar bagaimana kita hidup berjamaah, saling mengingatkan gitu kan. Kalau kita nggak sholat itu ada yang ngingetin gitu. Iya. Awal mulanya sih karena jumur sih bang. Iya. Itu berapa tahun yang lalu? 2020 bang. Berarti 5 tahun yang lalu. Iya, ya? kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi memang gini juga ya, memang masing-masing orang tuh punya titik balik ya gitu ya misalnya. Iya. Jadi karena berpikir kemudian ada kejenuhan dalam menjalani aktivitas kehidupan. Jadi masa gini-gini aja nih kan? Iya benar. Kalau dia punya pekerjaan, bangun tidur, sarapan, kerja, pulang kerja, tidur lagi, gitu-gitu aja kan. Istilahnya nggak ada tantangan, ya kan. Jadi kalau begini kan ada warna lain dalam kehidupan itu, ya kan. Belajar menyampaikannya. Oke. Nah kalau menurut abang-abang lah terkait dengan ini ya, dakwah ya, mungkin khusus dakwah ideologis, ya kan. Nah kayak dakwah ideologis itu kalau apa ya, terkait dengan memahami dakwah ideologis itu dalam bahasa yang simpel itu gimana sebetulnya? Dakwah itu menurut abang-abang lah, terutama dakwah ideologis itu gimana? Siapa nih yang mau? Bebas aja. Mau siapa? biasanya gitu Pak. Oh lebih ini usia. Bapak saya. Oh iya. Sepantaran bapak saya gitu. Oh, ya begitulah. Buka kartu. Nah, terima kasih Ustaz. Pertanyaannya bagus juga nih terkait dengan ideologi ya kan. Sedikit saya bicara tentang bagaimana definisi ideologi itu. Ya. Ideologi itu adalah bahasa Yunani yang dikatakan sebuah bahasa yang ideu atau konsep atau logos itu pemikiran yang melahirkan aturan. Jadi kalau berbicara tentang ideologi, Ustaz, bagaimana tentang hari ini ketika melihat dakwah ideologi itu adalah kita berbicara bukan soal aspek ruhiyah atau bagaimana ketika berbicara hukum tentang bagaimana hukum sholat, puasa dan haji, tapi dakwah ideologis itu lebih mengarah kepada dakwah kolektif ya, kolektif yang sifatnya universal, menyeluruh, pembahasannya berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Lantas bagaimana kita berbicara tentang dakwah ideologi adalah memang sebagaimana Allah berfirman di Al-Maidah ayat 3 yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Di situ ditegaskan oleh Allah di Al-Maidah ayat 3 tentang bagaimana kesempurnaan Islam mengatur aspek kehidupan. Atas bagaimana dengan mereka-mereka yang dakwah dengan pembahasan terkait dengan muamalah-muamalah seperti jual beli, berdagang, ekonomi dan sistem, juga dakwah kita berbicara tentang sistem pemerintahan dalam mengatur aspek kehidupan. Berarti menyampaikan Islam itu enggak hanya sebatas terkait dengan permasalahan sholat Ya, gitu ya, ya. Tapi bahas-bahas masalah harga cabai juga nih ya. Ya, ya, betul. Ya gitu ya. Ya, Ustaz. Iya. Benar. Emang kalau dipikir-pikir memang ya juga ya. Iya. Kalau memang Islam itu agama yang sempurna, tentu kesempurnaan Islam itu juga yang mencakup masalah itu tadi kan itu kan. Kita punya, ingat dulu lagu siapa? Kus Plus atau siapa ya kan? Belum lahir saya. Kan ada tuh yang lagunya tongkat kayu jadi tanaman itu kan. Kan gitu kan. Jadi artinya kayu tuh kita lemparkan aja bisa hidup. Contohnya kayak batang ubi itu kan. Artinya Indonesia ini punya lahan yang subur. Tapi kenapa
bahan-bahan apa namanya kan, terutama tanaman itulah, misalnya kayak padi kan, yang menghasilkan beras, kita tetap impor beras kan. Nah, tentu kan dalam Islam juga ada kajiannya terkait dengan itu ya, terkait dengan kesempurnaan tadi ya. Ada. Oke. Nah, kalau inilah, seberapa penting kalau kita bicara tentang dakwah yang ideologis ini bagi umat keseluruhan, seberapa penting? Terkait dakwah ideologis, Ustaz, ini memang keharusan, Ustaz, ya. Karena tanggung jawab dakwah itu bukan soal legalitas seorang ulama atau kiai atau bisa dikatakan alumni SIR misalnya begitu. Tetapi konteks dakwah ini penekanannya jelas, itu perintah yang menciptakan kita gitu. Jadi yang namanya perintah itu nggak pilih-pilih. Jadi terkhusus umat Islam yang sudah balik, yang berakal. Jadi kewajiban dakwah itu memang wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jadi dakwah itu nggak harus menunggu kita harus punya legalitas, misalnya profesor kita katakan atau LC dan sebagainya. Tetapi kewajiban dakwah itu adalah kewajiban seluruh umat muslim yang sudah balik, yang sudah berakal. Berarti statusnya sama kayak sholat gitu ya? Sholat itu wajib bagi setiap individu muslim, ya kan? Berarti dakwah itu juga wajib gitu ya? Ya, Ustaz, wajib, Ustaz. Karena bahkan kewajiban dakwah itu sebagai mahkota kewajiban lebih tinggi derajatnya daripada sholat. Gitu. Oh ya. Ketika kita memisahkan antara dakwah dan sholat, pasti terjadi kontra. Bagaimana ketika kita hari ini mengimani, mengikuti dan beriman dan taat kepada perintah sholat, namun kita mengingkari perintah dakwah? Nah, ini persoalan. Artinya kontradiksi dia. Artinya memilih sebagian perintah-perintah itu. Sama-sama perintah. Padahal sama wajib. Sama wajib. Iya. Status itu. Iya. Berarti awak juga punya kewajiban dakwah ini kan gitu kan? Pasti, menyampaikan gitu ya. Karena kewajibannya setiap individu. Jadi apa aja gitu istilahnya yang ini ya, kalau menurut abang-abang kan konten yang paling penting disampaikan itu, ini kita milihnya dari mana nih? Misalnya kan apakah kan yang saya pahami nih ya, yang saya pahami amalan yang paling pertama kali dihisap itu kan sholat. Nah, juga ada sebagian kawan-kawan yang menyampaikan dakwah itu ya apa ya, untuk memakmurkan masjid misalnya kan, ayo ngajak sholat kan gitu kan. Nah, apakah itu dulu kita mulai atau ada hal lain gini kan yang memang lebih apa namanya, lebih diprioritaskan untuk disampaikan di tengah-tengah umat gitu. Ada nggak? Siapa nih? Ya bebas sih, Bang Agung lah, Bang Agung lah. Saya, oke. Nah, jadi gini Bang, terkait agak panjang sini. Iya. Gak apa-apa kan? 2 hari 2 malam pun nggak apa-apa, panjangan. Gini Bang, jadi terkait saya nyambung juga lah, ngasih pendapat juga terkait pertanyaan Abang tadi, bahwa kenapa sih kok begitu penting gitu dakwah ideologis itu kan gitu kan. Nah, inilah uniknya dakwah ideologis Bang gitu, bahwa kita di sini dipahamkan bagaimana agama kita sendiri mengatur urusan kehidupan dunia gitu, urusan aktivitas manusia. Gak ada di dalam agama lain ya, terutama gitu kan. Di agama lain itu yang dijelaskan bagaimana mengatur misalkan contoh ekonomi, misalkan kita bilang agama inilah gitu kan. Di dalam agama itu mengajarkan sistem ekonominya tidak ada gitu. Oh ya. Itu jadi makanya dikatakan sebagai agama Islam ini sebagai agama dakwah kan gitu kan, dakwah ideologis tadi, bahwasanya memang ya. Paripurna gitu Bang, sempurna, karena memang Islam ini agama yang sempurna yang dia mengatur seluruh aspek kehidupan gitu. Nah, tidak dibatasi hanya sebatas agama-agama spiritual saja gitu. Nah, kita pahami di sini bahwa ketika Islam mengajarkan untuk bagaimana cara menjalankan kehidupan dunia ini dengan aturan kan gitu, maka dikatakan sebagai ideologis kan gitu kan. Sekumpulan pemahaman yang dijadikan aturan. Islam ini ada pemahamannya, ada aturannya juga yang harus dijalankan dalam aktivitas manusia kan gitu. Bukan speknya hanya sebatas individual saja gitu. Maka dikatakan sebagai agama ideologis kan gitu. Nah, uniknya di sini Bang,
bahwa ketika Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, bahwa seluruh aspek kehidupan itu harus sesuai dong tentunya sesuai dengan ajaran tadi kan gitu kan. Misalkan kita harus melakukan ekonomi, jual beli, muamalah dan sebagainya, itu ada aturannya. Iya. Ya kan? Misalkan Allah mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti Allah menghalalkan aktivitas jual belinya, tetapi tidak justru Allah melarang aktivitas ribanya tadi gitu. Nah itu jadi memang uniknya di Islam ini begitu, seluruh aspek kehidupan, bagaimana mengatur urusan rumah tangga misalkan gitu, bagaimana kita harus mengatur urusan bersosial kita kepada masyarakat, ya kan, bahkan bernegara gitu. Nah terkait yang pertanyaan tadi bahwa memang sama halnya ketika hari ini, mana dulu sih Bang untuk memprioritaskan dakwah untuk mengajak manusianya dulu, moralnya dulu, atau justru ada yang sesuatu yang lebih kan gitu kan? Ya, maksudnya yang harus sampai di tengah-tengah umat nih apa nih? Iya kan gitu. kan? Nah kalau saya pribadi gini Bang, yang harus sampai kepada masyarakat hari ini adalah bagaimana kita bisa merubah itu bukan hanya cukup individunya saja gitu, tapi dari spek lebih atas lagi, misalkan bernegara gitu kan contohnya. Karena kan Allah di dalam Al-Quran itu kan mengatakan bahwasanya ketika satu penduduk negeri itu beriman kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan kan gitu kan. Karena opini yang paling mudah untuk diterima masyarakat itu adalah ketika seorang pemimpin mengopinikan. Nah, pasti rakyat mengikuti. Contoh, seorang pemimpin ketika dia bertakwa sama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah kan gitu kan. Mewajibkan sholat. Bahwasanya siapapun yang muslim tidak sholat, maka akan disanksi. Siapa yang berani melawan? Gak ada Bang. Itu berarti kita butuh sesuatu itu. Efek jerak. Berarti kita harus mengutamakan dulu bahwa pemimpin itu harus benar-benar bertakwa gitu. Ketika dia bertakwa, dia akan menjalankan perintah-perintah Allah itu secara menyeluruh. Artinya secara otomatis yang individu tadi yang payah sholat pun bakalan sholat ketika seorang pemimpin tadi menyuarakan. Misal ketika satu hari atau sekali dia meninggalkan sholat satu waktu, maka akan ditegur. Sampai 2-3 kali baru diberikan sanksi yang berat. Pasti nggak ada yang berani meninggalkan sholat gitu. Berarti kalau saya pribadi menganggap bahwa yang harus diutamakan kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat pemahaman tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus menjalankan aturan itu tadi gitu. Oh, oke. Jadi untuk ini dengan situasi kondisi yang seperti ini kan gitu kan, memungkinkan nggak itu lahir pemimpin yang bertakwa dari? Berat sih Bang gitu. Berat ya. Karena kita lihat Bang, dari presiden pertama kita misal gitu. Ini skupnya Indonesia dulu ya. Dari presiden kita yang pertama sampai yang terakhir. Dari mulai nasionalis kan gitu kan. Pemimpin yang nasionalis, baru ada pemimpin yang otoriter dari kalangan militer kan gitu kan. Ada ulama juga. Ada ada yang perempuan juga gitu kan, yang intelektual dan sebagainya gitu. Nah justru ada juga yang jenius kayak B.J. Habibie itu kan, justru tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat Bang. Iya. Nah, karena kan kehidupan kita ini kan sebenarnya kalau kita pahami dari spek agama, kehidupan kita ini bukan ranahnya itu, ukurannya itu untung rugi Bang, tapi takwa gitu. Makanya itu yang harus kita pahami gitu kepada masyarakat tuh sih. Oke. Ya, baik Bang. Ini kan kita ini kan live nih kan. Kita live streaming di channel Dakwah Tamora kan, khususnya di media sosial Facebook. Kita juga ingin mencoba untuk berinteraksi dengan para netizen, dengan orang-orang yang stay tune di Dakwah Tamora. Nah, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan kawan-kawan di Yuk Dakwah ini, bagi para pemirsa yang ingin bertanya atau ada yang ingin unek-uneknya lah mau disampaikan gini ya, silahkan ditulis di kolom chatnya gitu. Insya Allah nanti operator kita menyampaikannya gitu. Gimana? Mana nih abang-abangnya nih? Oke. Belum ada. Kita lanjutkan Bang. Ini ada makanan, ada kopi, silahkan dicicipi.
Cuma ya beginilah kita kan itu kan. Kita lanjutkan lain ya bahasan kita ya. Sambil ngopi santai kan. Ini maklumat nih ya, maklumat yang saya terima kan terkait dengan apa ya? Dakwah terutama dakwah ideologis tadi kan gitu kan. Ada yang bilang bahwa dakwah itu berat, ya kan? Dakwah itu aja berat, apalagi dakwah yang sifatnya tadi idealis tadi, ideologis tadi, yang menyampaikan apa ya, seluruh ajaran itu kan itu kan. Nah bisa jadi kan ya mungkin letak beratnya itu begini ya. Misalnya kita nih melawan kebiasaan, ya kan? Biasanya kan begitu ya. Kebiasaan yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu adanya kita, kemudian kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Kita tantang gitu ya untuk ditinggalkan, dan dalam syariat tuh seharusnya seperti ini. Nah jadi mungkin ya itu asumsi saya kan gitu kan. Bisa jadi karena itu banyak orang yang menganggap bahwa dakwah ideologis itu berat. Nah kalau menurut abang-abang sendiri gimana? Nah, serah, mau Bang Sage yang ngomong. Saya dulu ya. Nanti Bang Agung juga. Masing-masing lah kan menurut abang-abang gimana? Ya begini Ustaz, kalau menurut saya Ustaz, ya itu pilihan sih ya kan. Namun terkait dengan respon masyarakat itu kan relatif. Nggak semua menerima, nggak semua menolak. Iya. Lantas bagaimana sikap kita untuk menghadapi tantangan seperti ada di masyarakat? Ya kita belajar dari sejarah Rasulullah dan para sahabat juga kan. Sementara nggak dakwah pun mati gitu loh. Dakwah pun mati, nggak berjuang mati, berjuang pun mati gitu loh. Jadi apa persoalannya kan gitu. Sekarang pilihan kita gitu, mau berdoa atau tidak. Gitu. Jadi kalau saya sih simpel sih, ketika maka saya Ustaz lebih suka ya berdiskusi sama minimal itu 10 profesor ya, dibandingkan satu yang bisa kita katakan kepala batu. Maksudnya begini Ustaz, profesor itu dalam arti bukan dia intelektual ya, mau ini ya, bukan soal legalitas akademis, namun profesor itu bisa dikatakan berpikir, memahami tentang adanya fakta, sejarah dan kebenaran. Itulah profesor. Kalau kepala batu tadi? Kalau kepala batu ya begitu Ustaz, ya kadang-kadang menjengkelkan, namun ya namanya kita pengemban dakwah juga ya, namanya kita punya kuliah ya kan, kuliah bako juga, tapi kita harus pandai-pandailah menyikapi isu di masyarakat, sehingga tidak mempengaruhi dakwah kita untuk jalan agar supaya tidak di tempat. Gitu. Berarti kalau menurut Bang Sage itu pilihan aja lah kan. Kalau memang kita menganggap secara fisiologis ya, kalau kita memang menganggap itu berat ya berat kan itu kan. Kalau memang itu bagian dari kewajiban ya nikmati aja ya kan. Dakwah itu dengan bergembira ya gitu kan. Iya. Ya begini Ustaz, saya itu belajar dari perjalanan hidup. Oke. Ya udah kalah banyak gitu loh. Jalannya lewat mana? Udah kalah banyak. Memang perjalanan hidup Bang Sage lebih banyak daripada Bang Agung ya. Udah kalah banyak Ustaz. Harta udah habis. Iya. Alah, gak usah kita bahas lagi tentang hal yang curhat pula kan sensitif gitu. misal gitu. Namun saya yakin Ustaz, pertolongan Allah itu sangat dekat. Makanya ketika kita tidak meninggalkan dakwah, insya Allah Allah bersama kita. Namun persoalan itu bahagia atau tidak itu tergantung respon kita pada Allah. Artinya gak bisa kebaik aja. Iya. Kalau Bang Agung gimana? Ya baik, kalau saya pribadi sih simpel juga Bang gitu kan. Jadi kalau kita menganggap hari ini dakwah kita sulit karena menentang kebiasaan di masyarakat, ya kan, yang kita yakini misalkan kebiasaan itu melanggar syariat gitu. Lalu kita berdakwah mereka menentang, simpel aja gitu. Karena Rasulullah juga menjalankan itu Bang. Oke. Bukankah Rasulullah dulu ketika dia berdakwah di Mekah selama 11 tahun itu
yang ditentang kayak gitu juga, lebih parah lagi di dengkotnya kalau kita bilang. Nah jadi orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu kan memang mereka menjalankan aktivitas kehidupan tuh yang benar-benar jahiliyah. Nah tradisi itu terus berlangsung berapa ratus tahun gitu kan. Nah itulah yang ditentang sama Rasul, dibongkar pemikiran-pemikiran jahiliyah tadi, dicerahkan dengan Islam. Nah hari ini oke, kita mengatakan bahwa dakwah sekarang itu berat. Apa bedanya sama dulu gitu? Iya. Nah, kalau dakwah-dakwah yang biasa mungkin ayo sholat, ayo ngaji, mungkin bahkan orang pun malas denger ya gitu. Bukan malas sih, cuman kalau pas ada mungkin orang yang memang hatinya tertegun untuk berubah, mungkin dia akan ini gitu kan. Nah, tapi ketika hari ini juga yang kita jalani sama seperti Rasulullah gitu bang. Kita menentang, membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk yang bahkan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita ingin mengharapkan ridhonya Allah, mengakui bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, iya berarti jalan kita ini tepat gitu. Ketika kita berdakwah ada respon dari masyarakat baik itu pro dan kontra, berarti dakwah itu berjalan dan dakwah itu berarti berhasil. Iya. Gitu aja sih bang. Ya bisa jadi tantangan ini hari tidak ada apa-apa yang dibandingkan tantangan Rasulullah dan para sahabat dulu ya gitu ya. Sama sekali nggak sama gitu bang. Kenapa? Mereka berkorban nyawa loh. Hari ini kadang kita berkorban harta aja untuk infak yang sebulan sekali misalkan gitu, yang sekian ratus ribu aja kadang berat gitu. Lalu kita menganggap diri kita ini mulia, berharap syafaat dari Rasul nanti, dan kita bangga Iya. berhak mendapatkan itu gitu. Rasanya nggak pantas gitu bang. Tapi berprasangka baik sih ujungnya gitu kan. Kita memang berupaya semaksimal mungkin bagaimana nanti yang kita lakukan ini bisa kita jadikan hujah nanti gitu di hadapannya Rasulullah, di hadapannya Allah gitu kan. Kalau kawan-kawan di Yuk Dakwah gimana? Kawan-kawan Yuk Dakwah. Gimana Kayak mana ini ya? Perasaan mereka itu ada dalam aktivitas dakwah itu. Iya, kalau Kalau kawan menurut inilah kan. Karena kan gini nih ya. Ya aktivitas anak muda itu, ya kan? Aktivitas anak muda itu kan lebih apa mungkin ya? Apalah bahasa itu? lebih mau bebas gitu ya mungkin ya. Mau bebas kan, kemudian mengusung modernitas kan. Mungkin ada yang menganggap bahwa dakwah ini kan bukan kerjaan orang tua, kolot kan gitu kan. Nah, kalau orang Bang Agung merasakannya gimana sama kawan-kawan? Iya, kalau Terkait dengan militansi lah misalnya. iyalah. Nah, sejauh yang berjalan ini Bang, mungkin memang PR terbesar itu justru ketika ada para pemuda, anak-anak muda itu yang mulai ikut ke dalam kajian kita. Karena tahu resikonya besar dan juga pengorbanannya itu besar, mereka memilih untuk mundur gitu. Itu PR sih sampai sekarang. Cuman tidak tertutup kemungkinan juga masih banyak kok Bang pemuda-pemuda yang mau ikut andil di sini gitu. Berarti dalam arti kata ketika kita lari daripada barisan ini, satu orang yang lari, Allah gantikan sama 1000, yakinlah gitu. Iya. Dengan kapasitas yang jauh bahkan lebih baik dari yang lari gitu. Itu udah janji Allah sih. Oke, Bang, kita sapa lagi pemirsa yang melihat siaran kita ini. Gimana, Bang? Ada yang bertanya? Nggak ada, Bang? Atau Abang ada yang mau ditanya? Boleh, Bang. Ini mumpung ada abang-abang dari Udawa nih. Iya. Nah, ini mungkin cerita pengalaman lah ya. Cerita pengalaman ini ya. Tadi kan kita bicara tentang tantangan. Tantangan terberat. Pernah nggak ngerasakan? Yang paling berat menurut Abang tuh gimana? Mungkin waktu menyampaikan ini. Pernah? Gimana? Misalnya, mohon maaf ya, dulu pada masa Rasul kan, Rasul tuh pernah dilempar kotoran, kan? Atau diancam bunuh, kan? Atau Bilal, ya kan? Di batu gitu, macam-macam kan itu kan. Nah, kalau paling berat abang-abang berdua ini gimana tantangannya? Ya kalau saya Bang mungkin nggak separah di zamannya Rasul para sahabat ya. Kita paling nggak pernah kontak fisik, paling hanya kontak urat aja gitu kan. Kontak urat dan langkah gitu. Ya kalau uratnya orang tuh segini, kita dulu ya harus segini gitu. Tapi kalau sekarang ketika tambah ilmu mungkin kita segini, orang segini kita harus segini gantian sih gitu. Nurunkan ego lah. Strategi. Bagaimana orang nyaman ngobrol sama kita. Tapi yang paling ini sih ada lah gitu kan terkait yang lain yang mungkin pengorbanan itu
besar gitu kan, mulai dari keluarga gitu kan, Oh ya. mulai dari ya pasangan hidup gitu kan, tapi ya semua itu dilalui gitu bang. Kita yakin aja sih bahwa sesuatu yang baik pasti Allah ganti yang lebih baik, itu aja. Ada juga tantangan dari pasangan. Ada. Ada sih awalnya ada gitu kan, Oh, awalnya. Cuma sekarang alhamdulillah udah ini. diganti yang lebih baik. Oh iya. Udah itu nanti Iya, session berikutnya mungkin. Oke, boleh. Kalau Bang Sage gimana? Pernah nggak ngalami yang paling berat kok menurut Bang Sage itu? Misalnya dikejar-kejar pakai cangkol itu belum. Kalau saya Ustaz, tidak pernah saya rasakan itu terlalu berat. Nggak ada yang berani mungkin. Kalau saya rasa Ustaz, saya lebih berat ketika nanti di hadapan Allah kalau akan dipertanyakan. Karena begini Ustaz, Masya Allah. kecepatan suara angin itu bisa dihitung 0,3 per detik. Kecepatan suara pesawat mungkin bisa dihitung dengan 0,7 per detik. Tapi kecepatan malaikat sakaratul maut itu seluruh ilmuwan tidak dapat menghitungnya. Masya Allah. Iya, iya. Jadi saya khawatir dengan hal itu ketika nanti yang saya lebih berat lagi anggap ketika berhadapan kepada Allah itu aja. Maka saya apapun persoalannya di jalan dakwah ini saya tetap jalan gitu. Walaupun terbata-bata jalan aja. Iya. Ya, saya teringat tuh ada nasihat dari senior saya lah kan. Muslim yang cerdas tuh Muslim yang selalu mengingat mati ya. Ya. Jadi tadi kan ya kita tadi kayak abang bilang masalah kecepatan angin, kecepatan pesawat supersonik mungkin bisa kan, tapi kok kecepatan malaikat itu wallahu alam kan gitu kan. Makanya yang paling cerdas ya paling banyak ingat mati gitu kan. Iya. Jadi takut saya nih. Ya, harusnya nggak harus ditakuti. Iya, Karena pasti bang. iya betul. Gimana bang? Ada yang ditanya bang? Ada yang bertanya belum ya? Baik. Terkait dengan ini ya pengalaman juga nih kan pengalaman. Kalau menurut abang-abang ini karena kan konsentrasi dakwah abang-abang di komunitas itu kan mungkin lebih kepada anak muda ya, anak muda. Mungkin kita bicara tentang uslub lah atau cara kalau menurut abang-abang semua ini strategi atau cara yang baik itu untuk menyampaikan sesuatu yang baik tanda kutip Islam kan itu dengan uslub yang bagaimana sama anak muda. Ya, Ustaz. Terima kasih. Terkait dakwah ini Ustaz, memang itu tergantung kepada kondisi ya. Ketika Rasulullah itu berdakwah di Makkah itu kan memang ada taskib pembinaan. Setelah itu mereka lakukan tabal umah, interaksi pada masyarakat. Salah satunya kita berbicara tentang anak muda. Memang begitu Ustaz. Memang hari ini Ustaz kita bicara soal kepemudaan. Yang hari ini memang mereka merasakan hidupnya itu sudah melampaui batas di luar nalar manusia. Seperti dikatakan. Justru mereka tidak memikirkan dampak kerusakan dari pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan efek dari kemaksiatan itu sendiri anak muda bisa mendatangkan musibah dan bencana. Sehingga kita ada respon ketika melihat sesuatu ada keadaan tidak baik saja. Maka yang kita lakukan adalah pendekatan melalui kontak dan maksuda yang terus menerus untuk berbicara tentang bagaimana perubahan tentang hidup yang hakiki. Kita ajak mereka diskusi, ngobrol, ngopi dan sebagainya. Ya kita juga harus ada pengorbanan ya kan, kita berkontribusi untuk melihat seseorang itu untuk menarik agar supaya dapat, kita harus juga traktir lah misalnya gitu, minum kopi dan sebagainya. Sering traktir anak muda ya? Sering Ustaz. Ya. Saya pengen juga ditraktir. Saya kan masih muda juga. Perasaan aja.
Oh, perasaan. Tapi perasaan itu perlu, ya kan? Jadi menimbulkan semangat itu perasaan muda itu perlu juga. Jadi kalau kalau kita terus merasa kita udah tua, takutnya nanti kita jadi malas beraktivitas, udah tua nih kan. Istirahat aja lah di rumah, tapi semangat muda itu perlu. Nanti gara-gara perasaan tua, hujan gerimis nggak berani keluar kan, masuk angin gitu. Jadi perlu semangat muda. Setuju ya? Nah, kalau Bang Agung gimana? Apa kira-kira uslub yang paling baik lah gitu kan untuk anak-anak muda ini? Kalau saya Bang, kebenaran dulu ketika di awal bentuknya Majelis Dakwah itu kan memang saya ketuanya gitu. Oh ya. Nah, jadi ketika itu saya buat terobosan karena kan memang PR-nya susah untuk cari remaja kan gitu kan. Nah, ketika itu saya punya uslub gini, buat setiap pekan itu misalkan 2 pekan sekali kita buat event olahraga. Ya kan, sempat kita dulu main bareng kan, main futsal gitu kan. Main futsal lalu kita rajin-rajin juga ngajak ngopi, nongkrong-nongkrong, biasalah aktivitas anak muda gitu. Jadi kita memang harus ikuti ranahnya dulu. Sampai dapat poinnya baru bagaimana kita nanti bisa menyampaikan hal itu gitu. Jadi memang dulu ketika saya jadi ketua Majelis Dakwah itu memang pertama saya buat event futsal gitu, rutin tuh Bang, rutin. Lalu kita sering ngobrol bareng di kafe gitu. Memang kita harus berkorban, dibilang Bang Sage tadi benar gitu. Kita harus kocek duit juga 20-30 ribu gitu kan. Nah, jadi kita bersama tim memang selalu patungan lah gitu. Nah, itu berhasil Bang. Berhasil sampai buat sekitar 16 orang itu halako gitu kan. Terbagi menjadi sekitar 4 tim. Lalu diisi ya itu kan upaya kita. Walaupun pada akhirnya semua keluar gitu, tapi setidaknya upaya yang saya lakukan dulu hampir berhasil. Makanya kan yang paling susah itu sebenarnya bukan mencarinya. Kalau mencari itu susah, oke lah kita katakan susah, tapi lebih susah lagi ada merawatnya gitu. Iya. Berarti komunitas, kemudian kajian-kajian rutin, membangun circle ya kan. Itu masih relevan lah ya untuk Relevan Bang. Khususnya untuk anak muda ya. Ya. Kalau di atas anak muda, anak tuanya gimana? Masih relevan nggak? Kalau Masih relevan juga gitu. terkait dengan komunitas gitu. Iya, karena yang tua juga ngerasa punya perasaannya Abang bilang tadi bahwa mereka merasa muda. Jadi ketika bergabung sama anak-anak muda mereka justru lebih semangat. Iya. Berarti intinya memang pendekatan ya. Pendekatan itu perlu jalin hubungan baik, ya. Bangun circle. Ya. Iya. Karena memang ya belajar ini juga lah, belajar dari diskusi-diskusi sama kawan-kawan muda yang lain gitu kan. Khususnya anak muda ya. Anak muda itu memang kalau bahasanya jinak-jinak merpati ya. Iya, Kadang bisa kita kan. Tapi kalau mereka tuh sudah nyaman, ya kan, sudah nyaman dengan kita, maka mereka tuh lebih ini ya, apa namanya ya? Lebih leluasa lah gitu lah. Lebih punya loyalitas ya kan ke kita kan. Kadang-kadang mohon maafnya, dia lebih nyaman itu cerita sama kita daripada sama orang tuanya kadang. Iya, betul. Iya kan gitu. Ya saya sempat ngerasakan juga itu begitu kan. Ada orang tuanya ngomong ke saya, kayaknya siapa ini Bang lebih enak dia ngomong sama Bang daripada sama saya. Dan sebenarnya dia posisinya orang tua. Tapi gini juga Bang, yang saya perhatikan tuh Bang, kita misalkan dapatlah nih orang yang mau belajar gitu kan. Terus kita merawatnya itu gini juga Bang. Kita harus benar-benar memperhatikan ini Bang, apa namanya? Skillnya dia gitu. Kecenderungannya tuh di mana? Misalkan kalau model orangnya yang suka nunjukkan jati dirinya, kita berarti ketika ada event kita libatkan dia gitu. Iya. Makanya kita itu tadi memeliharanya salah satunya itu kita memang harus mendalami karakter dia. Ini cocoknya di mana? Kadang ada orang yang modelnya dikasih yang mana dia justru jadi hilang. Justru ada juga orang yang modelan Pingin ketika dapat amanah pingin gitu dapat ya, amanah pingin gitu. dilibatkan ya. Minimal ketika ada agenda dia disuruh baca puisi. Iya, Gitu. iya. Dia disuruh nyampaikan isi hati dia gitu-gitu lah. Jadi mereka tuh semangatnya di situ atau disuruh baca Al-Qur'an. Eksistensi ya anak-anak Ya, muda. ada tuh yang seperti itu ada, Bang. Iya. Baik. Mungkin begitulah dinamikanya kan. Kalau kita beraktivitas dengan anak muda kan. Kadang-kadang kita juga dituntut untuk jadi mereka juga gitu kan. Misalnya kalau kita
jumpa dengan kawan-kawan tongkrongan anak muda tuh yang ngegame, ya kita kadang mau nggak mau juga ngegame juga gitu. Ya begitulah, biar mereka itu merasa nyaman dengan kita. Baik abang-abang semua, alhamdulillah nih kita sudah mulai berada di ujung nih, di ujung kan. Hah? Udah nggak terasa kan gitu kan. Pinginnya sih lebih panjang kita ngobrol kan, cuma emang waktu yang membatasi gitu kan. Nah tapi sebelumnya kita sapa juga bila ada yang ingin ditanyakan dari pemirsa. Ada? Belum ada. Baik. Mungkin terakhir nih dari abang-abang semua kan gitu kan. Apa kira-kira pesan buat sahabat-sahabat dakwah dan sahabat-sahabat dakwah kan, yang mungkin gini ya, dalam beraktivitas dakwah tuh capek, kemudian ada yang masih ragu-ragu, tapi di satu sisi masih ingin terus berjuang gitu. Nah, kira-kira apa nih pesannya dari abang-abang? Dakwah adalah wajib. Lantas bagaimana dengan kalau kita melihat ketika Machiavelli ya dan Genghis Khan dan juga Hitler, pemimpin Jerman yang sadis, mengatakan mereka itu tokoh yang berpengaruh nomor 1 di dunia adalah Rasulullah Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita hari ini umat muslim, terkhususnya anak muda? Kalau kita bicara soal nilai umat muslim di dunia mungkin 1,8 miliar, atau di negeri kita hari ini misalnya 240 juta umat muslim. Bayangkan Genghis Khan dan Machiavelli, Hitler mengatakan Rasulullah adalah tokoh politik berpengaruh dunia. Namun mereka orang-orang kafir. Lantas bagaimana dengan kita hari ini yang kita mengaku umat Nabi, ya kan? Kita tidak menjadikan Nabi sebagai suri teladan. Yeah. Artinya kita sama seperti orang-orang Genghis Khan dan Machiavelli dan Hitler, orang-orang kafir. Maka kita harus berkaca dengan pengalaman Machiavelli dan Genghis Khan dan Hitler, jangan sampai kita bersekutu memusuhi dakwah Rasulullah. Justru kita hari ini adalah anak muda yang seharusnya mencontoh kisah Mus'ab bin Umar dan Muhammad Al-Fatih, yang mereka betul-betul berjuang demi Islam rahmatal alamin. Iya. Ya, demi kemuliaan Islam ya. Artinya kan kita memang harus ini ya, punya semangat ya. Punya semangat. Jadi capek, ragu-ragu kan, itu dikesampingkan ya. Jangan sampai kita ini muncul keraguan terkait dengan Karena begini Ustaz, dinamika dakwah itu memang seperti pasir di atas ayaan yang berputar setiap waktu akan mengalami perputaran yang sangat cepat. Maka di situ ketika ada sesuatu ujian pada orang-orang pengembang dakwah itu akan terpental dari pengembang dakwah. Salah satunya karakter yang malas mengambil jalan dakwah dan keluar. Namun kita harus yakin dakwah adalah kewajiban sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan kewajiban yang dakwah itu yang lebih penting adalah ketika kita menasihati penguasa yang sedang melakukan kezaliman kepada rakyat. Sebagaimana hadis itu menjelaskan, Abdul jihadi kalimatul haq inda syutul jair. Sebaik-baik jihad adalah menyatakan kebenaran pada musuh juli. Jadi itu salah satu puncak dakwah ketika kita itu memang melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Iya. Baik, kalau Bang Agung gimana nih? Pesan untuk kawan-kawan dakwah khususnya anak muda kan, yang mungkin capek, masih ragu-ragu gitu kan.
tapi masih punya semangat ini. Gimana nih? Ya. Baik, mungkin setiap orang akan mengalami hal itu, Bang. Akan Manusiawi mengalami jenuh, capek, ngabisi duit gitu kan, ngabisi waktu nggak guna misal gitu, nganggapnya gitu kan. Nah, kita pahami, Bang, ketika kita hari ngerasa lemah, orang yang memerangi Islam hari ini pun, Bang, mereka pun sebenarnya lelah. Menghabiskan banyak uang untuk beli amunisi, menghancurkan negeri-negeri Islam, ya kan? Nggak tidur siang malam memikirkan strategi yang tepat bagaimana bisa menghancurkan satu negeri yang mayoritas Islam misalkan gitu. Nah, hari ini ketika kita ngalami capek, mereka pun juga, tapi mereka tidak menyerah. Nah, gitu. Hari ini kita juga harus memposisikan diri kita juga seperti itu semangatnya. Kita tahu kita lelah, kita tahu banyak yang kita keluarkan. Apalagi kita dalam posisi yang benar gitu ya. Iya gitu. Jadi ketika kita hari ini berdiri yang di posisi benar aja lemah, terus mereka yang berada di posisi yang bahkan Allah pun zolim kepada Allah pun murka kepada mereka, masa mereka tetap berjalan, kita enggak gitu. Jadi poinnya di situ, kita harus punya takar diri sih kalau saya bilang. Bahwasanya ketika orang berbuat kesalahan aja, kemaksiatan aja mereka semangat gitu. Apalagi kita memang berbuat untuk sesuatu yang baik kok gitu, menyampaikan dakwah, mengajak kepada orang kepada kebaikan, menjaga kepada kemungkaran kan gitu kan. Kita harus lebih semangat sih gitu. Enggak ada alasan untuk tidak semangat. Gitu sih. Baik. Kalau dari saya, Bang. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi intinya memang kita harus tetap semangat ya, menyampaikan sesuatu yang hak itu harus tetap semangat. Jangan ada keraguan yang muncul di benak kita. Mungkin demikian bincang-bincang saya dengan abang-abang dari Yuk Dakwah. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dan kesempatan yang lain kita akan bincang-bincang lagi dengan mereka. Ya, gitu kan. Sebelumnya saya mohon maaf, dan saya Bang Agon dari tim Dakwah Tamora undur diri. Ya, sebelumnya juga kita tetap bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih terdampak ya bencana Sumatera, saudara-saudara kita di Aceh, di Tapanuli ya, Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran kepada mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Mungkin demikian dari saya. Saya Bang Agon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Abang.